sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Thumma intaqala ila bayani ilalil ahadithi wa bada'a bi i'tiradin min qailin lam yusammihi qala. Ini masih menjelaskan ulasan Syekh Hudhori Beg terhadap kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu kitab usul fiqh karangan Imam Syafi'i. Isinya antara lain tentang penjelasan dalalah atau penjelasan redaksi Al-Quran. Al-Quran itu ada redaksi yang am, ada yang khas, ada redaksi umum, ada yang khusus. Kemudian juga menjelaskan tentang qiyas di dalam kitab Ar-Risalah itu. Menjelaskan juga tentang ijma. Nah, termasuk juga dalam kitab Risalah ini menjelaskan tentang cacat atau kekurangan-kekurangan beberapa hadis, sebagian hadis. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab Risalah ini juga menjelaskan ilat-ilat atau cacat-cacat sebagian hadis. Ini bertolak dari orang yang tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini. Tidak disebutkan. Maka Imam Syafi'i berkata, qala inna najidu minal ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditsa fil Qur'ani mithlaha nassan wa ukhra mithlaha fil Qur'ani jumlatan. Kita menemukan bahwa dalam hadis dari Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya nas, ada yang sifatnya jumlah. Ada yang sifatnya itu nas, artinya redaksinya pasti, seperti Al-Quran, redaksinya pasti. Ada yang bersifatnya itu sifat jumlah atau sifatnya itu general, umum. Al-Quran juga seperti itu, ada yang umum, ada yang nas. Dalam hadis juga seperti itu, ada yang umum, ada juga yang nas, yang sudah dinas. Sifat-sifat hadis atau macam-macam hadis dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah. Wa fil hadithi minha aktsara mimma fil Qur'an wa ukhra laisa minha fil Qur'an syai'un. Dan dalam hadis ada penjelasan-penjelasan yang lebih banyak dibanding apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ukhra muttafaqatun wa ukhra mukhtalifatun. Sebagian hadis itu disepakati dan sebagian lagi di khilafiyah atau diperselisihkan. Wa ukhra nasikhatun wa mansukhatun wa ukhra mukhtalifatun laisa fiha dalalatun ala nasikhin wala mansukhin. Bahkan dalam hadis juga ada nasikh dan mansukh. Wa ukhra fiha nahyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna ma nuhiya amanaha anhu haramun wa ukhra fiha nahyun fayaquluna nahyuhu wa amruhu ala al-ikhtiyar la ala tahrim. Sebagian hadis-hadis Rasulullah ini ada yang menunjukkan larangan, dan larangan-larangan itu oleh sebagian ulama atau sebagian orang mukmin mengatakan ini larangan adalah larangan haram, tapi sebagian mereka mengatakan tidak, ini bukan larangan haram tapi ini larangan ikhtiar atau untuk memilih, untuk memilih, bukan untuk keharaman. Tsumma najidukum tadhhabuna ila ba'din nawahil mukhtalifati minal ahadithi duna ba'din. Kemudian aku menemukan kalian orang-orang Islam maksudnya pergi, maksudnya bermazhab kepada sebagian aspek yang diperselisihkan dari hadis, tidak kepada sebagian hadis yang lain. Wa najidukum taqisuna ala ba'di hadithihi tsumma yakhtalifu qiyasukum 'alaiha. Sebagian kalian mengkiaskan hadis-hadis Rasulullah dan juga memperselisihkan kias kalian atas hadis tersebut. Wa tatrukuna ba'dhan fala taqisuna 'alaihi fa ma hujjatukum fil qiyas wa tarkuhu. Dan kalian meninggalkan sebagian, tidak kalian kiaskan dari hadis tersebut. Maka apa argumentasi kalian dalam kias, dan juga kenapa tidak menggunakan kias? Tsumma
thumma taftariquna ba'du wa minkum man yatruku min hadithihi asy-syai'a wa yaqulu bimithli alladhi taraka aw adfa minhu isnadan. Kemudian kalian berbeda. Sebagian dari kalian ada orang yang meninggalkan hadis Rasulullah, meninggalkan sesuatu, dan sebagian juga ada yang mengambil dan meninggalkan apa yang lebih lemah sanadnya. Afadhu rahimahullahu bi bayani lil hadis bi asana syarhin min jihati talaqqiha an Rasulullah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan cacat-cacatnya hadis dengan penjelasan yang sangat baik dari sisi talaqi atau dari sisi ketersambungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takallama an nasikhis sunnah wa mansukhiha. Dah sampai situ dulu. Imam Syafi'i dalam kitab Risalah ini menjelaskan kecenderungan orang pada saat itu. Kecenderungan orang pada saat itu ada yang menerima hadis sebagian, ada juga yang tidak menerima hadis. Bukan ingkar hadis, bukan, tapi dari sebagian hadis itu ada yang memang diterima, ada yang tidak diterima. Kalau ingkar hadis memang benar sama sekali nggak pakai hadis. Kalau ini menerima sebagian saja. Kecenderungannya seperti itu. Dalam hadis memang ada yang bisa dikiaskan, ada juga yang tidak dikiaskan. Kecenderungan ini oleh Imam Syafi'i kemudian dipotret dalam kitab Ar-Risalah ini, kecenderungan orang-orang Islam. Bahkan ada yang mengambil satu hadis yang memang dianggap kuat sanadnya dan juga meninggalkan yang lain yang dianggap tidak kuat sanadnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sanad itu adalah mata rantai riwayat, mata rantai para rawi yang meriwayatkan hadis itu. Sanad Imam Bukhari, ini ulama sudah sepakat bahwa Sahihul Bukhari, kalau sudah Imam Bukhari dan juga Muslim, ini kalau sudah dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ini pasti sanadnya ini bagus. Sanadnya ini pasti sudah terpercaya semua orang-orang. Dari Imam Bukhari kemudian ke atas, dari yang menyampaikan hadis, dari rawi setelah di atasnya Imam Bukhari, jadi ketemu Imam Bukhari dengan rawinya, kemudian rawi ke atasnya lagi sampai kepada sahabat sampai Rasulullah. Ini kalau sudah dalam kitab Sahih Bukhari itu pasti sudah semuanya terpercaya. Jadi sudah dengan syaratnya Imam Bukhari yang ketat. Memang Imam Bukhari syaratnya ketat. Imam Bukhari itu hidup setelah Imam Syafi'i tadi. Jadi Imam Syafi'i nggak pakai hadis Bukhari ya, karena memang tuan Imam Syafi'i. Emang waktu itu Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari aja pakai madhabnya apa? Imam Syafi'i. Imam Bukhari tetap mengakui bahwa saya hanya bisa mengumpulkan dan meneliti hadis, tapi saya tidak bisa mengambil atau istimbat hukum. Saya tidak bisa menyimpulkan hukum dari hadis dan dari Quran. Imam Bukhari sendiri ngaku seperti itu. Hanya mengumpulkan hadis dan meneliti. Dari saya menerima rawinya dari siapa, ini saya teliti. Rawinya kemudian dari siapa, rawi ke atasnya dari sahabat. Nah ini ketemu gak nih? Diteliti oleh Imam Bukhari. Nah dari kira-kira 15.000 hadis, ada yang hafal 15.000 hadis. Itu kemudian ada 6.000 hadis yang kemudian sudah diteliti. Jadilah itu yang namanya Sahih Bukhari. Kira-kira kurang lebihnya 6.000 hadis itu yang sudah diteliti sanadnya. Sanadnya artinya bagus, rawi-rawinya juga rawi-rawi yang terpercaya. Kalau sudah dalam Sahih Bukhari sudah diteliti semua. Jadi yang dikeluarkan yaitu tadi dari 15 ke 6.000. Itu yang dikeluarkan, itu berarti menurut Imam Bukhari dengan syarat yang ketat itu hadis-hadis yang lemah atau dhaif istilahnya. Ada kecenderungan seperti ini kata Imam Syafi'i. Ada kecenderungan mereka, walaupun Imam Bukhari waktu itu belum ada, tapi sudah ada kecenderungan bahwa mereka mengambil sanad-sanad yang kuat dan meninggalkan sanad-sanad yang lemah. Nah padahal hadirin, kalau Imam Syafi'i sendiri itu hanya membagi dalam Ar-Risalah, hanya membagi hadis itu dengan ahad dan mutawatir gitu aja. Hadis ahad, jadi tidak ada syarat-syarat seperti syarat Imam Bukhari, yang Imam Bukhari belum lahir, dan ya
ketat penelitiannya. Imam Bukhari ini sangat ketat pada waktu, karena memang masanya sudah jauh dari Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i masanya lebih dulu. Ini hanya membedakan hadis ahad dan mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang disampaikan oleh satu orang sahabat saja, 1, 2, atau 3 lah pokoknya, tidak sampai mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu banyak orang meriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, seperti itu namanya mutawatir. Mutawatir itu seperti pengetahuan kita. Udah pada umroh semua ini? Belum? Yang umroh adalah, taruh misalnya yang umroh ada 10 orang. Ini orang yang umroh 10 orang, ini kan udah ngeliat Ka'bah semua ya? Ada udah ngeliat Ka'bah semua. Yang umroh datang ke sini, kemudian ceritain bahwa di Masjidil Haram itu ada Ka'bah, di Mekah ada Masjidil Haram, di Masjidil Haram ada Ka'bah. Semuanya sebelum-sebelumnya cerita seperti itu. Cerita seperti itu namanya mutawatir. Udah nggak mungkin disangsikan lagi, udah nggak mungkin salah. Namanya mutawatir. Pengetahuan kita tentang Ka'bah yang ada di Masjidil Haram dan Masjidil Haram yang ada di Mekah itu sifatnya mutawatir. Udah banyak orang yang meriwayatkan dan kita wajib mengetahuinya dan wajib percaya. Namanya mutawatir. Orang tuh pernah ke sono harus percaya. Kalau lagi diceritain ya. Iya, yang belum pernah ke sono meskipun nggak lihat, tapi karena ini ceritanya mutawatir, karena ini cerita itu hadis, karena ini hadisnya mutawatir, maka wajib percaya. Jadi bagaimana? Wajib ikut meyakini dan wajib mengamalkan hadis mutawatir. Nah, ada hadis ahad. Hadis ahad ini tetap Imam Syafi'i tetap menganggap bahwa hadis ahad boleh dijadikan sebagai dalil. Meskipun tidak banyak sahabat yang menceritakannya, hanya beberapa orang sahabat yang menerima dari Rasulullah. Tapi kalau itu memang diamalkan oleh Rasulullah dan itu sifatnya mursal, nanti ada mursal, ada sifatnya musnad, ada mursal, ada sifatnya musnad, maka itu tetap boleh dipegang sebagai dalil dan tetap boleh diamalkan. Imam Syafi'i membedakan dalam risalah itu ada ahad, hadis ahad. Kalau mutawatir udah jelas, mutawatir banyak sahabat meriwayatkannya. Nah, ada sifatnya hadis ahad. Hadis ahad ini hanya beberapa orang sahabat dan biasanya nggak banyak, seperti Sayyidina Ali, kemudian Abu Hurairah gitu. Kemudian ada tabi'in, muridnya sahabat mendengar. Tabi'in kemudian menyampaikan kepada muridnya lagi, tabi'in. Kemudian menyampaikan kepada imam-imam hadis seperti Imam Malik. Imam Malik kemudian menyampaikan kepada Imam Syafi'i misalnya. Ini nyambung terus. Nah, yang seperti ini hadis ahad. Yang lain nggak ada, yang sahabat-sahabat lain nggak meriwayatkan. Yang seperti ini hanya Abu Hurairah saja misalnya, atau hanya 2 misalnya dengan Sayyidina Ali saja 2, walaupun belum mutawatir, tapi nyambung terus. Ini namanya ahad yang musnad atau yang sanadnya nyambung terus. Tapi ada yang mursal. Mursal itu terputus, terlepas. Kalau kita baca takbir Idul Adha kan ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir muqayyad itu yang terikat dengan waktu. Hari tasyrik, habis sholat asar takbir, namanya takbir muqayyad karena terikat waktu. Ada yang mursal. Mursal itu bebas, kapan aja, pokoknya nggak harus habis sholat. Artinya terlepas dari waktu-waktu sholat. Dan ini cuma ada malam takbiran sampai khotib naik mimbar. Ya kita mau di jalanan, mau di kandang kambing, takbiran aja udah pokoknya. Kalau masih di malam takbiran sama sampai khotib naik mimbar, namanya mursal, lepas waktu sholat. Nah, hadisnya mursal ini artinya lepas. Ini tidak sambung pada Rasulullah, tapi hanya sampai pada sahabat, atau bahkan hanya sampai pada tabi'in. Ini meskipun ahad oleh Imam Syafi'i tetap boleh dijadikan dalil. Nah, yang sifat seperti ini dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah menjelaskan tentang macam-macam hadis. Di antaranya ada hadis yang dianggap lemah sanadnya, kemudian dipegang oleh sekelompok, kemudian ditinggalkan oleh sekelompok orang Islam. Kemudian ada yang kuat sanadnya, kemudian dipegang atau dijadikan dalil oleh sekelompok orang. Semuanya dipotret oleh Imam
Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Dua itu yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Jadi belum ada syarat-syarat seperti yang disebutkan Imam Bukhari bahwa harus thiqah. Thiqah itu harus terpercaya. Terpercaya di sini artinya subuhnya aja nggak pernah kesiangan. Kalau ada di antara satu rawi misalnya dari Imam Bukhari, beliau menerima hadis dari rawi, kemudian rawi ini dari rawi sebelumnya, kemudian dari sahabat dari Rasulullah. Nah ternyata ini rawi yang Imam Bukhari dari A kemudian dari B dari sahabat. Nah setelahnya yang B ini setelah diteliti oleh Imam Bukhari, ditanya oleh Imam Bukhari kepada saksi-saksi yang masih bisa ditanyakan atau masih hidup, ternyata ada cerita bahwa si B ini pernah kesiangan subuhnya. Maka oleh Imam Bukhari hadisnya dianggap lemah. Syaratnya ketat memang Imam Bukhari. Hadisnya dianggap lemah. Kenapa? Karena sebagian rawinya atau salah satu dari rawinya ini ada yang cacat. Kenapa? Subuhnya kesiangan. Cuma gara-gara itu. Atau pernah misalnya ya pernah fasik lah, pernah maksiat, nggak diterima oleh Imam Bukhari. Jadi benar-benar ketat dari segi isnad atau dari segi sanadnya. Imam Syafi'i menjelaskan ini jauh sebelum Imam Bukhari jelaskan bahwa macam-macam memang keadaan hadis itu, ada yang sanadnya kuat, ada yang sanadnya lemah, ada yang ahad, ada yang mutawatir. Nah kemudian baru beliau Imam Syafi'i menjelaskan tentang nasikh mansukh yang ada dalam hadis. Nasikh mansukh bukan hanya ada dalam Al-Quran saja, tapi juga dari sunnah atau dari hadis-hadis itu juga ada yang nasikh dan mansukh. Dengan demikian hadirin, yang dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ini sisi hadis dari ketersambungannya dengan Rasulullah saja. Dari ketersambungannya dengan Rasulullah, sambung terus dengan Rasulullah saja, tidak dengan syarat-syarat yang ketat tadi. Bagaimana hadis itu sampai kepada Rasulullah dari jalur sahabat mana, meskipun tidak mutawatir, Imam Syafi'i tetap menerima hadis ahad itu tetap dijadikan sebagai dalil, boleh dijadikan sebagai dalil. Tsumma takallama an nasikhis sunnati wa mansukhiha wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.